Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terus berikutnya yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin paman, abang, ayu, keluarga besar daripada Bapak almarhum Syukur bin Jalil yang hari ini dihimpunkan kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama mohon maaf tidak bisa sebut siko-siko namun hari ini merupakan kebahagiaan mungkin bagi saya. Pertama, selama di rambutan masamko, kola ketemu ada harisan keluarga pakai tausiah. Apa kau perdananya? Satu di hari Jumat. Dua, kita ngumpul di keluarga besar kita. Cucu, anak cucu keturunan daripada almarhum Bapak Syukur bin Jalil beserta almarhumah Ibu Siti Fatimah, anak cucu keturunannya kumpul. Mudah-mudahan Allah tempatkan beliau ini di tempat yang selayak-layaknya tempat. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya menjadi hiasan raudhah bir riyadil jannah, taman di antara taman-tamannya surga. Kenapa? Aduh, tapi nyamannya berbeda. Tapi ketika dikumpulkan seperti ini, kita ucapkan kalimat Allah, kita mengenang pula orang-orang tua kita yang telah tiada. Luar biasa keberkahan yang Allah jujurkan buat kita bersama. Terutama mudah-mudahan kita yang hadir, bapak ibu yang hadir, anak-anak kita semua yang hadir, diberikanlah kebaikan daripada kumpulnya majelis, apa namanya ini, majelis keluarga besar ini, insyaallah. Amin ya rabbal. Rambutan masa malu tak selain di keluarga kita yang habis betul ini? Ada lagi. Dulu kami. Artinya perlu dipertahankan ini, luar biasa. Saya sendiri belum mampu untuk bikin arisan keluarga sebesar. Karena masih ada orang yang di atas kami itu jauh lebih sepuh, gitu lah. Nah seharusnya sudah ada usulan, tapi tidak jalan sampai hari ini. Berkah, insya Allah berkah. Saya ketemu seperti ini kegiatan acara itu di tengah kota, jarang di tengah dusun. Nah ini rambutan masam madu. Mudah-mudahan keberkahan rambutan masam ini juga
ada dari asbab kegiatan kita insyaallah. Amin ya rabbal. Ada sebuah keuntungan yang kita dapatkan hari ini Bapak Ibu. Pertama, yang disebut dengan silaturahim. Jadi silaturahim ini adalah menyambung hubungan kita antar keluarga besar gitu. Rahim, sekok rahim masalahnya gitu. Maka disebut dengan silaturahim. Bahwa Nabi mengatakan orang yang memperpanjang silaturahim, maka diperpanjang pula umurnya. Nah kalau pengen umurnya panjang dalam keberkahan, teruslah gawe go. Kalau perlu ada keluarga yang tidak ikut, diajak dia, biar dia tidak ikut, dibesarkan lagi. Mudah-mudahan tambah berkah, tambah baik. Kemudian anak cucu keturunan kita juga punya keuntungan. Dia tahu keluarga besar dia. Nah, saya jangan orang lain nggak tahu saya dewe lah. Banyak ada tahu keluarga besar awak dewe. Jadi keuntungan pertama adalah kita dapat namanya disebut dengan silaturahim, menyambung hubungan antara sesamu sanad gitu. Itu bahasa itu. Tareh gitu itu sekok sanad, sekok buyut. Sesamu sekok rahim asalnya, nah jadilah gitu galau-galau. Dan ini sangat dianjurkan, sangat dicintai oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada lagi yang disebut dengan silaturahmi. Nah, contoh kayak Paman Syafi'i ini mengadakan kegiatan berhubungan dengan sanad dan berhubungan dengan rahim disebut dengan silaturahmi. Rahim, rahmi dikit bedanya cuma. Tapi kalau rahim sekok perut gitu asalnya. Silaturahmi menjalin hubungan sesama kita. Ada yang disebut juga dengan ukhuwah Islamiyah, menjalinkan hubungan antara sesama muslim. Dan itu dianjurkan, jangankan nah itu, bahkan dikatakan ukhuwah wataniyah, menjalinkan hubungan antara dusun sedusun, negara-negara gitu nah. Maka saya pernah ngisi sebuah kegiatan yang di dalam tuh sama lah kayak gitu di kegiatannya. Yang di dalam tuh bukan uang Islam besi, Cina banyak dalam tuh, Kristen banyak dalam tuh. Nah itu acara apa? Muslim pun banyak. Artinya apa? Itulah yang disebut dengan ukhuwah wataniyah. Ngapa? Menjalinkan hubungan antara sesama daerah gitu nah, sesama negara. Sekok apa? Sekok Indonesia, sekok negara, sekok tempat. Artinya apa? Tidak boleh kita bermusuhan. Nah, sesuai dengan tema yang disampaikan oleh Abang Dah kita kemarin tadi itu, pentingnya merajut tali silaturahmi. Karena mohon maafnya, tidak usah nak jauh-jauh di keluarga besar saya dewek juga mungkin ada yang masih di antara sesama keluarga itu elok di muka beda elok di hati, dan ini bahaya Pak. Nah kita berharap bukan cuma di wajah yang bagus, tapi di hati juga mesti harus elok, karena yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hati. Kita kadang elok depan muka atau bahaya. Nah itulah tujuan kita, saling silaturahim kok. Yang tidak baik jadi baik, yang tidak elok jadi elok, yang mungkin selama ini jauh jadi dekat. Nah mestinya harus dikencangkan. Kenapa? Karena itu sangat dibenci oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saling badulu, jangankan badulu, bertetangga, tidak berteguran, maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dilaknat sama Allah kalau kita tidak saling tegur-menegur. Apalagi sekok buyut, sekok datuk, sekok nyai. Gara-gara masalah sepele, hilang persaudaraan, hilanglah kekeluarga. Ada kayak gitu tuh, dikit perkaranya cuman. Nah maka penting bagi kita adalah satu, saling menjaga perasaan. Wah ini yang paling penting Wak. Kita kadang jarang nak jaga perasaan orang. Iya nian. Terjadinya perselisihan itu sering terjadi karena jarang kita kok nak menjaga perasaan orang lah.
terkadang omongan kita lupa, kalau yang kita cakap membuat perasaan orang tersinggung, atau memang perbuatan kita yang membuat orang juga tersinggung. Nah, ini yang payah bagi kita. Itu banyak terjadi di lingkungan kita. Kemudian, mohon maaf, dan banyak juga mungkin di antara keluarga besar kita juga kurang rasa terima kasih kebaikan ya dah tu sering terjadi itu. Kurang rasa terima kasih gitu nah. Ketika dia susah, dia dekat dengan kita. Ketika dia senang dikit tengok lagi dah gitu. Nah, ini tak boleh, apalagi dalam keluarga besar. Ini sering terjadi ini. Bahkan dicueknya, kenapa? Nyolah senang. Kan sering terjadi gitu. Alah susah baru ngerepet, tak tolong lah bang, tak tolong lah wak. Kan kayak gitu cerita tuh. Kalau lah senang, wah itu nyolah tak ditegur lagi. Nah, inilah yang perlu kita bangkitkan kembali. Adanya arisan setiap bulan ini, kita ambil hikmah baiknya. Ngapa? Menyatukan keluarga besar. Bukan saja menyatukan keluarga besar, tapi berharap dengan hadirnya kita di majelis yang kecil ke keluarga kita ini akan berdampak kepada mana? Kepada lingkungan bahkan desa kita. Itu yang kita harapkan. Tidak cuma di Sikobai. Karena ini luar biasa Pak. Insya Allah kita duduk hari ini minumnya berkah, makannya berkah. Kenapa? Karena kita kumpul dalam kedamaian. Kenapa? Kita kumpul dalam kebahagiaan. Maka pagi tadi beliau tuh ngajak saya. Pagi tadi lah kontraknya. Tiba-tiba datang ke rumah, tengok kan terkejut. Apa hal beliau aku datang pagi-pagi rupa minta tolong sore aku datang ke Siko. Jadi saya mikir-mikir nimbang-nimbang lah dua acara sore. Rencana saya nak ke Jambi sore kok. Tapi wallahualam terjadi tidak. Karena jadwal malam kau subuh besok jadwal saya ngaji di Jambi. Saya tengok sama Mas Redi tiap malam Sabtu itu besok saya ke Jambi. Ada jadwal pengajian subuh pada subuh. Tapi insya Allah kau juga ngaji gitu Pak. Kita sore kau ngaji. Ngaji itu bukan saja a'udzubillahi minasyaitonirrajim baca Quran, tetapi ngaji itu mendengarkan nasihat, yaitu ngaji. Dengar nasihat kebaikan. Maka tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Jadi ya saling nasihat menasihati itu dah guna keluarga besar. Ada di antara keluarga kita tertimpa musibah, ya selaku kita keluarga besar, ya kita dekati dia, kita bagi kesabaran. Nah, itu yang enak dalam keluarga besar. Kodak banyak juga terjadi terjepit, mampus kau padahal ada orang lain, orang dekat kita lah, kadang adik-beradik kita ya tak kira Pak. Itu sering terjadi dalam hidup kita. Kalau itu ada, maka Allah tidak akan pernah menghalalkan hidup kita di dunia ini. Itu yang kita takutkan. Maka Nabi mengajarkan buat kita. Kenapa? Nabi yang mengajarkan kita Pak. Rasulullah SAW sebagai panutan kita tuh luar biasa. Beliau tuh dihantam apapun, beliau tidak jadi masalah. Bahkan yang musuhin Nabi itu tidak orang lain awalnya. Siapa? Keluarga besarnya dewek lah. Pamane, Pak De, Pak Cie, itu lah musuh beliau tuh. Tidak orang lain. Bahkan berniat nak bunuh Rasulullah, ada orang lain, paman dewek. Bencikah beliau dengan dia? Tidak. Semata-mata beliau menunjukkan keteladanan buat kita selaku umatnya. Tapi kita berat nak melakukan itu. Kenapa? Perkara hati. Maka hati itu yang paling penting Pak. Hidup kita ini yang dinilai Allah itu adalah hati. Kenapa? Besok yaumala yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Besok tu yang bakal ditengok sama Allah tu bukan harta, bukan anak, bukan saudara kita, enggak. Yang ditengok sama Allah tu apa? Hati kita yang baik, hati yang selamat di hadapan Allah Subhanahu. Maka tak pacak kita nilai, kita datang, alhamdulillah kita datang. Sesama ini yang punya ekonomi mantap, yang agak susah, yang agak standar, datang sama-sama saling merangkul. Ini luar biasa. Jadi tidak ada perbedaan di antara kita keluarga. Ada saudara kita, keluarga dekat kita sakit, kami kita datang. Tambah lagi lah punya grup WA, bisa punya orang. Malam kok kita ke rumah si Anu sakit. Wah itu luar biasa. Itu luar biasa. Kita dusun gua, ya alhamdulillah ada terbentuk kayak itu Bang. Mudah-mudahan bukan cuma keluarganya daripada almarhum Bapak Syukur bin Jalil. Mudah-mudahan juga dari keluarga besar yang lain akan buat pula namanya kegiatan ini lah.
Insyaallah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya atas nama pribadi juga minta maaf. Tak bisa nyebut nama seko-seko. Perasaan saya kenal kayak Bang lah, Pak Asid, beliau nih, Kando gitu nih. Itulah sisanya tuh tahu tidak saya tahu gitu nah. Tahu di jalan tapi insya Allah yang mudah-mudahan melalui kayak gini, melalui kegiatan ini, mudah-mudahan yang kita dapatkan hari ini Pak. Satu, kita nyebut nama Allah. Kalaulah ndak arisan kau mungkin ndak tahu baca ke keluhur. Dengan adanya arisan kau, alhamdulillah kau baca ke keluhur. Ada tak di antara kita kau balik dari Jumat tu pakai kain lagi, tegak di tiga sembahyang atau duduk situ langsung pula kul Allah ngirim sama beliau ni. Nah ada aku rasa. Tapi dengan adanya seperti ini mengingat kita. Siapa yang kita ingat? Leluhur kita dulu, nenek moyang kita dulu. Apa kita bacakan Al-Fatihah buat beliau? Karena itu yang ditunggunya. Tidak ada yang ditunggu orang-orang yang mati kecuali siapa? Doa anak yang soleh. Nah doa anak yang soleh siapa? Kita anaknya. Tidak mesti anak kandung, dah kita anaknya. Jadi hari ini apapun yang kita baca, insya Allah sampai kepada beliau. Menikmati nian beliau tu, menerima apa yang diterimanya, kebaikan daripada bacaan kita hari itu. Duduknya kita hari itu juga dilempar sana kebaikannya. Itu luar biasa. Kita kau tidak nampak. Tidak nampak. Kalau nampak kita tidak nak bergerak sekolah lagi bang. Andai Allah hijab itu dibuka kebaikan hari ini, nampak pula bentuk roh almarhum kita nerima kebaikan hari ko, maka dia nak balik kita sore ko. Momok sekolah sampai sepagi tahlil lah gawe. Itulah gawe Pak. Maka pernah dikisahkan ada orang tua dia di dalam kerangkeng besi dan besi itu terbuat dari api. Terbuat dari api, besi itu. Kerangkeng itu dari besi, besi itu dari api. Enak kalau besi dingin, dari api. Dadonya dibelah, itu dibakar. Api kalau dalam tuh, menangis, menjerit tiap hari. Ditanya oleh seseorang, apa hal kau kayak gitu? Aku tak punya anak dunia. Anak kau ada? Ada lah. Cuma tak pernah dengerin ke aku. Tak pernah dengerin. Maka kebahagiaan seorang almarhumah itu tak kata lain Pak. Walaupun cuma kalimat satu Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi sore kita salawat Allahumma sholli afdhalus sholati ala. Itu nilainya luar biasa. Bahkan dikisahkan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah nyata nih Pak. Ada kisah nyata seorang pelacur, mohon maaf ya. Seorang pelacur meninggal dunia. Meninggal dia. Ketika dia meninggal, lantas maknya bermimpi malam-malam. Bermimpi ketemu anak nangis, tolong aku ma, tolong aku ma. Kenapa tiap malam dia bermimpi nangis? Mimpi anaknya dihukum sama Allah. Tapi suatu hari maknya mimpi anaknya datang dalam keadaan tersenyum. Senyum. Ditanya sama mak dalam mimpi, kau kenapa dalam keadaan senyum? Biasanya kau menangis, merintih menemuiku, kok sekarang tersenyum? Apa kata mak? Tak kata anak, ibu, ada satu orang yang datang ke pemakaman kami. Dia bacakan sekali selawat Nabi SAW. Dia niatkan untuk seluruh penduduk kubur gitu. Maka kami dapatlah kebaikannya. Wah itu nama. Apalagi kita hari ko kita bacain kuluhu, bacain tahlil, kita bacain doa, kita duduk sama-sama kayak gini. Insya Allah kebaikan mengalirlah buat almarhum. Apa kebaikan buat hidup kita? Kita nyebut asma Allah. Setidaknya hari ko istighfar kita. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mungkin tadi dari pagi sampai sore lupa gitu istighfar. Ya kan gitu ceritanya. Kalau tidak kumpul kita tidak istighfar. Nah ada keuntungan walaupun cuma sekali dua kali. Apa? Mulai dari bangun tidurnya kita bisa jadi kita lupa istighfar. Syukur-syukur kita sembahyang subuh tadi. Kalau tidak, kayak mana nak istighfar? Gitu nah alhamdulillah hadir kita di majelis kota dapat kalimat istighfar tuh. Galau-galau kita istighfar. Kenapa? Sekali kita beristighfar, insya Allah Allah rontokkan dosa kecil gitu dengan satu syarat, betul-betul kita mengakuikan dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini pemegang dosa. Nah itu keuntungan bagi kita yang hidup. Jadi salah satu keuntungan kita hidup itu kebaikan daripada bacaan insya Allah dapat gitu. Saya yang mungkin sanadnya di luar kok dapat
Dapat. Insya Allah dah dapat. Dan tidak ada rugi. Coba saya tanya, ada tak kita yang duduk siang nih, duduk sore menjelang malam nih, yang merasa kesusahan? Ada tak? Nggak ada, senang weh. Tapi kira abang nang utang bang. Nggak, artinya ada berkah kegiatan kita nih. Ada berkahnya. Numpuk mungkin utang di rumah tuh, tapi tidak kepikir gitu, tidak kita bawa ke sini. Karena apa? Ada kebaikan yang Allah kasih buat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau saya mengatakan sering-seringlah melakukan seperti ini, insya Allah punya nilai kebaikan, insya Allah punya nilai kebaikan, dan juga dicatat amal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi kapan ada warisan berangkat. Nah dulu Jambi lah pernah saya Pak, dia ada warisan namanya Ikram, Ikatan Keluarga Besar Rambutan Masam Jambi. Balik saya ke dusun, pindah saya ke dusun, ada lagi ikut, tapi tetap di grupnya masih aktif gitu. Nah dulu kami di Jambi juga bikin Ikram namanya, Ikatan Keluarga Rambutan Masam, atau rombong tetua sesepuh gitu, Pak Cik Dahmin Jambi itu, Datuk Tommy, tuang tua-tua Jambi itu, sama kayak gitu Pak, tahlil. Jadi mungkin sekian bulan nanti rolling, nanti ada tausiahnya juga. Ngapo? Ngasah hati gitu nih. Karena hidup kita nih, hati kita nih perlu di ngajiin. Biar apa? Biar makin elok, biar makin terang, biar makin lembut. Karena hati kita nih lah musuhnya. Ya, jadi harapan kita dengan hadirnya seperti ini, insya Allah Allah lembutkan hati kita. Kalau ada kebencian di antara kita, Allah hilangkan kebencian itu ya, insya Allah ya. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, titik pesan buat kita bersama untuk sore ko. Pertama, perbanyaklah kita nih istighfar. Karena apa? Karena kita kok berjalan bawa dosa, siang malam punya dosa. Tidak ada lain tujuan hidup kita nih, apapun yang kita buat, apapun yang kita lakukan, ibadah apapun yang kita lakukan, tidak lain kecuali kita berharap ridhonya Allah kepada hidup kita. Kenapa? Tidak ada selamat gitu kalau sempat kita ngadap Allah, Allah tidak ridho. Nah makanya perbanyaklah istighfar. Nah mudah-mudahan dengan jalan istighfar ini Allah kenal dengan kita, kita pun kenal dengan Allah. Nah kita kan banyak lupa tuh, ya. Bisa jadi dengan istighfar lu kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kalimat istighfar yang mungkin kita sama-sama tahu Pak. Ini kan lagi booming di televisi sekarang, di media massa. Apa kalimat istighfar? Astaghfirullahaladzim li kulli dzambil adzim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Ini kalimat istighfar ini lagi booming nih, bukan Indonesia bahkan dunia Pak. Suara siapa? Suara seorang anak 13 tahun yang tertimbun di bawah pesantren Al-Khazini 13 tahun. Bayangkan 13 tahun yang remuk badannya mungkin dirasa, tidak ada lain yang dirasa kecuali suara yang keluar Pak. Suara inilah yang menggema di bawah beton yang banyak nimpo badan tuh. Umur 13 tahun, dia tidak menangis. Ketika ditimpa dengan bangunan, dia tidak manggil ayah, tidak manggil emak, tidak manggil ibu, tidak manggil paman, tidak manggil kiai, tidak manggil ustaz. Dia cuma manggil Allah Subhanahu. Wah ini luar biasa Pak. Dan ini booming, menggema di Indonesia. Bahkan Alhamdulillah dengan kalimat yang beliau sampaikan nih, zikir ini, itu banyak dipakai orang. Iya banyak dipakai orang. Astaghfirullahaladzim. Itu nama anaknya Haikal Pak. Haikal tertimpa bangunan 3 hari masih hidup di dalam. Setelah dapat dibawa opname di rumah sakit, meninggal kemarin berapa hari yang lalu. Tapi suara itu menggema di mana-mana hari ini. Apa artinya? Minta ampun kepada Allah Subhanahu. Tidak ada yang ngampuni dosa kecuali Allah. Siapa Allah? Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, penguasa seluruh jagat raya ini. Dia minta ampun dengan Allah. Ternyata pesantren itu jatuh, saya lah pribadi membuka diri kita dewe. Kita kota tayo tidak kenal dengan Allah. Terjepit kaki kita, mungkin bukan nama Allah yang kita sebut. Iya tak? Luko tangan kita, mungkin bukan nama Allah yang kita sebut. Ini anak 13 tahun,
tertimpa bangunan yang disebut tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu. Itu kita pengen, Pak. Itu yang kita pengen. Harapan kita tuh tidak ada yang kita sebut dalam keadaan apapun kecuali Allah Subhanahu. Luar biasa, 13 tahun tuh kenal dia sama Allah. Maka saya sering ngasih ilustrasi. Kita kenal nggak sama Pak Jokowi atau Pak Prabowo? Kenal Pak ya? Nyo kenal nggak dengan kita? Enggak. Bisa jadi kedudukan Allah dengan hambanya kita ini macam tu. Allah tak kenal kita, cuma kita kenal dengan Allah. Itu yang kita takutkan. Nah, maka dengan adanya kegiatan majelis kayak seperti ini, momen bagi kita, satu, mengingatkan kita akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kita ngirim roh kepada orang yang mati. Karena suatu saat nanti kita bakal nyusul mereka yang sudah itu pasti, Pak. Tinggal nunggu giliran kapan masuk dan saatnya. Dan kita berharap ada setelah kita mati, anak cucu keturunan kita melakukan hal yang sama kayak kita nih. Itulah yang kita takutkan. Maka ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Dengan harapan kumpul seperti ini, kebiasaan ini akan dibawa oleh anak cucu keturunan kita akan datang insyaallah. Tidak ada lagi kita berharap, Pak. Tidak ada lagi orang dalam kubur nak harap apa. Yang diharap tuh bacaan bismillah kita, doa kita. Itu yang diharap mereka. Itu ada lain lagi. Lempar batu bata puluhan ribu, tidak ada berguna. Ada berguna. Lillah nanti berguna, demi Allah nanti berguna. Apa yang mereka cari? Tidak ada lagi. Kecuali kiriman anaknya, Allahumma ufir li zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Kita baca tu ada tak 5 kali dalam sehari? Ada tak 5 kali dalam sehari? Berapa kali kita bacakan itu? Maka apapun kegiatan baik yang kita lakukan, selalulah berniat dalam hati, ya Allah, sampaikan pahala kebaikan yang hamba lakukan buat almarhum mak dengan ayah hamba. Itu keren. Itu hal yang harusnya. Walaupun nganjak sekok duri di jalanan, niatkan untuk almarhum ayah dan ibu kita. Insya Allah kebaikan kecil inilah yang mampu menolong mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu hikmahnya. Yang mudah-mudahan berkah, Pak ya. Kita tengok jam dulu. Bentar aja kapan jam lah. Alhamdulillah rabbil alamin. Terus apa lanjut? Ayo. Jadi saya terima kasih banyak atas nama pribadi saya ke paman kami, Paman Dasari, untuk undang ke sini hadir. Alhamdulillah, izin Allah ini bukan kebetulan, demi Allah bukan kebetulan. Saya tidak pernah ngebayangin, tidak pernah direncanain kalau sore kok bakal duduk di situ. Nah, itu saya ngebayang dari wong tadi datang itu. Besok pagi duduk di rumah Paman Pi. Nah, tuh. Kalau siapa yang menggerakkan semuanya? Allah. Siapa yang buat kita ini kumpul? Allah. Kalau balik semuanya kepada Allah, maka hidup kita damai nian rasanya. Tentram hidup kita. Ngapo? Galonya Allah yang punya gawe. Aida kena aku. Enggak. Allah. Kita dipertemukan atas izin Allah. Samula saya duduk sini sore kok. Bukan main saya mikir apa nak saya sampai kalau gue besar. Aduh. Masa lagi saya bilang, aku tak punya persiapan apa-apa. Tapi biarlah Allah yang menyampaikan. Cuma doa doang. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang aku sampaikan, kebaikannya itu buat hamba sendiri. Kalau ada nasihat itu merupakan hidayah dari engkau, bagilah hidayah itu kepada aku dan kepada orang yang mendengar. Artinya apa? La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amake itu gitu, Pak. Insya Allah. Jadi selaku manusia tidak ada pakaian hidup kecuali la haula wala quwata illa billahil aliyil. Nak kayu kita, nak hebat kita, nak punya kekuasaan kita, dah ada kecuali la haula wala quwata illa billahil aliyil. Ada tak kalimat kita baca dalam tahlil ni? Ada kan? Tak ada dayu kami ya Allah, tak ada kekuatan kami ya Allah kecuali engkau. Akan baliknya kayak gitu juga. Ada kalimat tu, ada. Kita baca itu. Alhamdulillah, terbacalah kalimat tu. Dapatlah kita kuluhu berapa kali, tahlil berapa kali, kalimatun thayyibah yang kita baca, sebagian daripada suratul Al-Baqarah kita baca, bahkan doa pun kita panjatkan.
insya Allah apa yang kita pinta sore ko kabul. Amin ya rabbal. Ya, yakin saya. Kenapa yakin Ustaz? Iya, ayatnya jelas. Tuhan dah nyebut, kau minta kepadaku, aku kabulkan, kata Allah. Maka saya yakin kabul. Tidak ada doa yang tidak yang ditolak sama Allah. Tidak. Semua diterima sama Allah Subhanahu. Jangankan doa baik kayak gitu nih. Doa penjahat masih diterima Allah. Uang maling sawit itu berdoa dia. Lillah berdoa dia, ya Allah, mudah-mudahan yang ketahuan. Allah apa nyelamat hidup dia tuh? Iya nih kan. Berdoa dia. Kalau dia Muslim berdoa dia. Kalau dia Kristen, Tuhan Yesus selamatkan aku dari maling. Tetap berdoa dia. Percayalah. Nyingit dia dikejar orang, sembunyi. Apa dia ucap? Ya Allah Tuhanku, jangan sampai ketahuan. Dia tak kira. Nyebut dia nama Allah. Itu masih diterima sama Allah. Apalagi doa kita yang elok yang kita hiasi dengan kalimat thayyibah memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sangat yakinnya kalau doa kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Karena ayatnya jelas dalam surat Al-Baqarah. Ya, kalau kau minta, aku kabulkan. Fad'uni astajib lakum. Mintalah dengan aku bagi ida Allah. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan insyaallah berkah. Insyaallah pertemuan sore ini berkah. Saya terima kasih banyak sudah diundang, walaupun sedikit waktu untuk kita kumpul bicara. Mudah-mudahan sedikit ini menjadi makna terbaik buat hidup kita, dan mudah-mudahan menjadi bekal buat kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Teruslah menjalankan silaturahim, teruslah menjalankan silaturahmi, luaslah jaringan silaturahim kita, silaturahmi kita. Mudah-mudahan dengan itu selalu kebaikan-kebaikan akan datang dalam diri dan keluarga besar kita. Terima kasih. Dan yang fakir, yang dhaif, mohon maaf kalau ada salah dan khilafnya saya, terlambatnya saya datang sore ini, minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.